Baik. Ista'dadtum. Fahimtum. Argentum. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Baik, alhamdulillah ana bi khairin kadzalik. Baik. Tadi ketika kita sedang makan, ya kan? Makan apa tadi? MBG, ya kan? Ternyata ada sebuah kejadian ya yang dialami oleh salah satu akhwat dan sering dialami oleh anak-anak yang lain, yaitu kejadian tumpah air minuman. Makanya setelah itu, ya kan, setelah kejadian itu, tapi Ustadz bersyukur karena Anbiya berani untuk bertanggung jawab, ya kan, kata pepatah katanya berani berbuat, berani bertanggung jawab, ya. Itulah seorang muslim, ya kan. Makanya untuk menghindari hal tersebut, Ustadz ingin kalian coba hindari barang-barang selain yang kita butuhkan, ya kan? Hindari barang-barang selain yang kita butuhkan untuk belajar. Kita hanya membutuhkan 3 barang. Yang pertama adalah buku paket tajwid. Yang kedua adalah buku tulisnya. Dan yang ketiga adalah pensil dan penghapus. Itu saja yang kita butuhkan, ya. Ya kan? Yang ketiga adalah pensil dan penghapus. Buku paket, buku tulis, dan pensil, kemudian penghapus, ya. Nah, sekarang dengarkan dulu, ya kan? Untuk pelajaran tajwid ini, kita sebenarnya sudah menyelesaikan materinya, ya kan? Kita udah selesai tentang materi-materi yang ada di semester 2 tajwid ini. Maka dari itu, Ustadz ingin memurojaah sedikit bab-bab yang sudah kita pelajari sebelumnya. Coba kalian buka halaman 45. Apa judul babnya? Apa judul bab pertama di semester 2? Adab. Pintar, adab membaca Al-Quran. Nah, ada yang bisa menyebutkan apa saja adab membaca Al-Quran? Coba, Kaf. Menaruh Al-Quran di tempat yang apa? Yang tinggi, tapi jangan terlalu tinggi, nanti susah diambil, ya. Oke. Apa Muawiyah? Tidak menyobek-nyobek atau mencoret-coret mushaf. Akhwat, ada nggak apa? Ada membaca Al-Quran apa, Cira? Harus menyimpannya di tempat yang khusus. Oke, apa lagi? Abror? Harus betul tajwidnya. Harus betul tajwidnya. Dalam keadaan suci. Dalam keadaan suci. Apanya? Apanya dalam keadaan suci? Ketika kita hendak membaca, maka harus dengan keadaan yang suci. Jangan kita habis main bola, kita habis main ucing sumput, kita habis main pris-prisan, habis main pegangan tangan muter-muteran, ya kan? Setelah itu keringetan kita langsung memegang Al-Quran. Jangan sampai, ya. Jadi sebentar. Jadi tujuan kita membahas atau mempelajari adab membaca Al-Quran yaitu agar kita ikhlas membacanya, kemudian agar kita bisa menerapkan adab-adab terhadap mushaf, ya, terhadap mushaf Al-Quran. Oh iya. Kemudian bab yang kedua, coba di halaman berapa bab yang kedua? Bab yang kedua di halaman berapa? 48. Pintar. Di halaman 48 judulnya apa? Nun dan mim bertasydid. Pintar. Kenapa Ustadz? Yang di sini kita bahas cuman yang di tasydid itu mim sama nun doang. Kenapa enggak ro bertasydid? Kenapa enggak qaf bertasydid? Kenapa enggak ya bertasydid? Ada yang bisa menjawab?
Apa? Kenapa pertanyaannya satu ya? Kenapa yang dibahas di buku atau di bab kedua itu hanya nun dan mim bertasydid? Kenapa? Dibuat oleh dua huruf yang sama. Karena tasydid itu dibuat oleh dua huruf yang sama. Nah, pertanyaannya, kenapa di sini yang dibahas di buku itu cuman huruf nun sama mim aja? Kenapa nggak huruf qaf bertasydid? Kenapa nggak ya bertasydid? Nah, apa coba? Bagus tadi. Apalagi? Karena nun dan mim itu adalah huruf yang ditahan. Nun dan mim itu adalah huruf yang ditahan. Udah bagus tapi kurang tepat. Apa? Keluar dari rongga hidung disebutnya apa? Suara yang keluar dari rongga hidung. Udah dikasih clue tuh sama Kaf. Dan bukan dengung, yang lain. Gun, pinter, guna. Jadi jawabannya itu apa? Kenapa bab 2 ini cuman disertakan nun sama mim bertasydid aja? Karena nun dan mim bertasydid itu kayak martabak. Apa martabak? Spesial. Karena nun dan mim bertasydid itu spesial kayak martabak gitu. Maksudnya spesial apa? Karena yang dimaksud dengan spesial di sini, Nabil ya, Awi ya, Adam, Nafisah, yang dimaksud dengan spesial di sini karena nun sama mim bertasydid itu kalau dia bertasydid maka harus suaranya dikeluarkan dari rongga hidung atau harus gunnah. Beda sama huruf-huruf yang lain. Kalau huruf ro, coba baca ayat yang seperti ini. Ar-ro'ahustagna, coba. Ar-ro'ahustagna. Ketika kita membaca arro, apakah masuk ke hidung? Arro, apakah masuk ke hidung? Arro, enggak. Oke, yang lain. Coba kita baca wa'abba. Coba, apakah kita membaca wa'abba masuk ke hidung? Masuk ke hidung apa enggak? Coba. Wa'abba, ketahan enggak? Wa'abba, ketahan enggak? Enggak. Berarti yang ketahan itu hanya dua huruf, yaitu nun dan mim bertasydid. Gitu. Ista'dadtum. Duduk yang rapi. Oke, argentum. Fahimtum. Palestum. Oke, teman-teman, semuanya perhatikan. Ustadz ulangi lagi. Mengapa di bab kedua hanya nun dan mim bertasydid saja? Pinter, karena nun dan mim bertasydid itu huruf yang spesial. Yang pertama. Kemudian yang kedua apa? Kenapa spesialnya? Karena mereka kalau bertasydid itu harus guna. Coba kalian baca. Wa anna. Tahan. Ayo ketahan semuanya. Wa anna. Telinganya sakit. Enggak, berarti itu salah. Salah berarti. Coba lagi. Wa anna. Nah, kalau misalkan, oke, selesai. Kalau misalkan kayak Adam tadi, Ustadz Ana nggak ketahan, berarti Adam membaca nun dan mim bertasydidnya itu salah. Iya, atau enggak berarti hidungnya tadi tidak ditahan, tidak ditekan, gitu ya. Jadi untuk bab kedua ini itu spesial, khusus untuk huruf mim dan nun bertasydid. Kalau kalian membaca Al-Quran ada nun dan mim bertasydid, maka harus kalian gunakan, ditahan dengan kadar 2 harokat. Coba lihat di halaman 49. Ikutin Ustadz. Innal abrara lafi na'im.
Sekali lagi, innal abrara lafi na'im.